Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat pagi ini. Tuhan yang memberi nafas kehidupan baru bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga Tuhan bisa menyadarkan hati kami dan hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Brandon founder dari kelas 2. Dan di pagi yang cerah ini saya akan memberitakan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 yang berisi persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini telah memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Dari ayat yang sudah saya baca tadi, saya mengambil judul "Semua adalah milik Tuhan". Apa yang memotivasi saudara memberikan persembahan kepada Tuhan? Banyak orang Kristen berpikir, dari dulu orang Kristen memberikan persembahan, maka saya harus memberi persembahan. Jadi rata-rata persembahan itu dilakukan dengan terpaksa dan juga karena tradisi. Dan mungkin kan sungkan juga ya kalau di gereja nggak memberi persembahan. Ada juga yang berpikir bahwa persembahan itu konsep tabur tuai, dan jika kita memberi persembahan maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Atau ada yang berpikir bahwa kalau kita memberi 100.000, Tuhan akan membalas dengan 1 juta. Dan semakin besar kita berikan, maka semakin besar pula balasan dari Tuhan. Dengan demikian, persembahan menjadi sogokan buat Tuhan agar tidak memberikan hal buruk kepada kita dan selalu memberkati kita. Hal yang saya sampaikan tadi adalah motivasi-motivasi yang salah dalam memberi persembahan. Lalu bagaimana konsep persembahan Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Pada dasarnya kita harus menjadi motivasi atau pada dasarnya yang harus menjadi motivasi atau alasan utama memberi persembahan kepada Tuhan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Dan kepada Dia inilah yang membuat janda miskin dapat memberi persembahan dengan benar dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Dari kisah persembahan janda miskin tersebut, kita dapat melihat beberapa prinsip dan memberi persembahan. Apa yang dipuji oleh Yesus? Ketika Tuhan Yesus mengamati persembahan orang kaya dan janda miskin, terhadap siapakah Tuhan Yesus memberi pujian? Terhadap persembahan orang kaya atau janda miskin? Jawabannya tentu saja kepada janda miskin. Namun, pertanyaan yang paling penting adalah, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus lebih memilih janda miskin daripada orang-orang kaya? Pada umumnya, pertanyaan ini spontan kita menjawab karena janda tersebut memberi dengan tulus. Kalau kita memperhatikan teksnya, benarkah janda ini dipuji oleh Tuhan Yesus karena ia telah memberi dengan tulus? Mari kita perhatikan dengan baik-baik dan dengar saya baik-baik. Markus 12 ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Walaupun nanti pada akhirnya saya akan mengatakan bahwa janda miskin ini memberi dengan tulus. Namun yang secara eksplisit menjadi alasan Yesus memuji janda miskin adalah karena ia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Pernyataan Tuhan Yesus ini membuat kita kaget dan bertanya, bagaimana mungkin persembahan janda miskin ini lebih banyak daripada yang lain? Kan yang lain kayak saya, dia miskin cuma ngasih 1 duit. Sebelum kita mungkin tidak bisa berhitung, mari kita perhatikan alasan mengapa Tuhan menyebut persembahan janda miskin lebih banyak di ayat berikut ini. Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua yang memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa janda miskin ini telah memberi lebih banyak dari yang lain karena yang lain hanya sebagian kecil dari yang mereka punya, sedangkan janda ini memberi seluruh yang ia miliki. Jelas sekali bahwa janda miskin ini sangat menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Roma 11 ayat yang ke-36.
Dari sini kita dapat menemukan satu prinsip, yaitu besar atau kecil itu relatif. Karena seorang yang memberi persembahan 1 juta tapi uangnya masih ada 100 juta, dibandingkan dengan orang yang memberi 100 ribu tapi uangnya tinggal 500 ribu, siapa yang lebih banyak memberi? Kalau dilihat dari jumlah, jelas yang 1 juta dong, iya dong. Tapi kalau dilihat berdasarkan yang masih dimiliki, jelas yang 100 ribu lah lebih banyak. Karena itu, besar kecilnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan ketika membandingkan dengan jumlah persembahan orang lain, tetapi dengan seberapa yang kita miliki. Artinya kita harus memberi persembahan secara proporsional. Pertanyaan selanjutnya, kalau Tuhan Yesus puji janda miskin adalah jumlahnya yang lebih banyak, apakah berarti tidak perlu kasih yang tulus dalam memberi persembahan kepada Tuhan? Apakah Tuhan Yesus mengabaikan kasih yang tulus dalam memberi persembahan? Jawabannya jelas tidak. Menurut saya, janda miskin ini berani memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan karena didorong oleh kasih yang tulus dari Tuhan di dalam hatinya yang terdalam. Namun kasih yang tulus adalah sebuah kata sifat yang sangat abstrak, tak terlihat dengan kasat mata dan tidak dapat diukur. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak membicarakan kasih yang tulus di hati janda miskin, tetapi sebuah wujud nyata yang terpancar dari kasih yang tulus dengan mempersembahkan seluruh yang ada padanya. Kasih yang tulus tak akan pernah ada sampai terwujud dalam pengorbanan yang nyata. Kita dapat amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala firman-Mu hari ini. Tuhan berkati agar kami bisa menjalankan firman yang telah diberikan, yang telah kami dengarkan juga, agar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.